Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma'ba'ad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim, wa rabi'uha qira'atu fatihatin kulla rak'atin fi qiyamiha. Bismillahirrahmanirrahim, wa rabi'uha lan utawi kaping papat arkan. Qira'atu fatihatin iku maca surat Al-Fatihah. Kula rokaatin ing dalam saben-saben rokaat fi qiyamiha ing dalam ngadege sholat. Li khabari syaikhaini krana hadis kang den riwayatake Bukhari dan Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata ora ana salat iku mawujud liman kedue wong lam yaqra kang ora maca sapa man bi Fatihatil kitabi kelawan surat Al-Fatihah. Ai fi kulli rakaatin tegese ing dalam saben-saben rakaat. Jadi rukun yang keempat di dalam sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi rukun surat membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun-rukun yang akwal, rukun ucapan di mana standar minimalnya adalah harus terdengar oleh telinga sendiri. Tidak perlu terdengar oleh telinga orang lain. Artinya ketika membaca surat Al-Fatihah kok tidak ada suara yang keluar sama sekali, maka itu tidak termasuk qiraah. Jadi misalnya lagi sholat sendirian, diem aja nggak ada suara yang keluar, hanya di dalam hati, maka itu tidak termasuk rukun yang terpenuhi di dalam sholat. Jadi tetap harus membaca, ada suara yang keluar walaupun pelan. Jadi membaca surat Al-Fatihah pada setiap rokaat, bukan berarti rokaat pertama doang. Karena ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak dianggap sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah ketika di dalam sholat di setiap rokaat. Illa rakaata masbukin fala tajibu alaihi fiha haitsu lam yudrik zamanan yasa'u al-fatihata min qiyamil imam walau fi kulli rakaati, kecuali rakaatnya makmum masbuk. Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sejak awal lah, simpelnya gitu. Jadi tidak melihat atau tidak menemukan takbiratul ihramnya imam. Jadi kalau makmum masbuk itu menjadi tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, tapi dengan catatan. Catatannya adalah haitsulam yudrik zamanan, ketika dia tidak menemukan masa yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Misalnya ada makmum masbuk baru datang, baru takbir, posisi imam itu sudah mau ruku, misalnya sudah membaca akhir surat. Nah, kalau dikadarkan normalnya orang membaca Al-Fatihah misalnya 30 detik, dan ketika dia masuk takbiratul ihram kok kurang dari 30 detik, maka Fatihah di dalam rakaat tersebut dianggap ditanggung oleh imam. Jadi kalau makmum masbuk perlu hati-hati juga. Jadi misalnya kita makmum masbuk terus membaca doa iftitah. Doa iftitah itu kan cukup panjang. Bisa jadi kadarnya tersebut itu cukup membaca surat Al-Fatihah. Dia takbiratul ihram, baca doa iftitah dulu, kemudian imamnya sudah ruku. Nah, ini posisinya kalau tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam rakaat tersebut, maka dianggap rakaat tersebut tidak terhitung. Makanya harus hati-hati. Kalau sekiranya imamnya udah mau ruku, ya baca Al-Fatihah aja, tidak perlu membaca doa iftitah. Walaupun itu sunnah ya. Jadi tidak perlu, karena waktu tersebut ya digunakan untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi makmum masbuk yang ditanggung Fatihahnya itu dengan kondisi seperti itu, dia tidak cukup waktu untuk membaca Fatihah.
Nah, di sini ada kata-kata walau fi kulli rakaati, walaupun di setiap rakaat itu dia tidak menemukan masa untuk membaca Fatihah. Lisabqihi fil ula wa takhallu fil ma'mum anhu. Nah, bizahmatin au nisyanin au but iharokatin. Misalnya ada makmum masbuk gitu, tidak di rakaat pertama tidak tidak menemukan masa di mana dia bisa membaca surat Al-Fatihah 30 detik itu misalnya. Kemudian di rakaat kedua juga tidak menemukan waktu dia untuk membaca surat Al-Fatihah. Faktornya misalnya karena berdesakan. Jadi kalau sholatnya sangat mepet, misalnya sangat sempit, desek-desekan gitu, bisa jadi dia terlambat bangun karena yaitu nunggu waktu senggang. Di tempat-tempat tertentu itu bisa jadi sholatnya sangat mepet, sehingga waktu untuk, jadi misalnya dia posisinya habis sujud mau bangun. Nah, dia tidak bisa bangun karena saking sempitnya, sehingga dia nunggu di situ sampai imam itu sudah mau ruku lagi. Jadi dia baru bisa bangun padahal posisi imam sudah mau ruku lagi. Nah, jadi dia dianggap makmum yang tidak menemukan masa atau waktu di mana waktu tersebut cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau seperti itu ditanggung oleh imam. Tapi kalau dia menemukan masa atau menemukan kadar waktu yang bisa digunakan untuk membaca Fatihah, maka tetap wajib membaca Al-Fatihah. Kalau tidak membaca, rokaatnya tidak diakui. Aunisyanin aubut iharokatin, atau dia lambat gerakannya, misalnya orang-orang yang sudah sepuh gitu kan. Falam yakum minas sujud fi kullin mimma ba'daha illa wal imam roki'un. Nah, fayatahammalu al-imam al-mutatahhir fi ghairi raq'ati zaidah al-Fatihah au baqiyataha anhu. Jadi Fatihahnya makmum masbuk yang tidak menemukan masa ataupun kadar untuk membaca Al-Fatihah itu ditanggung oleh imam, tapi fi ghairi raq'ati zaidati, di dalam selain rokaat tambahan. Rokaat tambahan itu maksudnya gini, ada makmum masbuk, makmum masuk posisi imam sudah rokaat kedua. Berarti dia di akhir itu setelah salam imam kan dia akan nambah satu rokaat. Nah, yang nambah satu rokaat ini termasuk rokaat zaidah yang Fatihahnya tidak ditanggung oleh imam, walaupun posisi dia makmum masbuk. Jadi tetap wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam setiap rokaat. Au baqiyataha anhu, atau menanggung sebagian, misalnya itu tadi Al-Fatihah itu butuh waktu 30 detik misalnya. Sedangkan si makmum itu menemukan masa ataupun waktunya hanya 15 detik. Jadi baru sampai iya karena budua iya karena stain, makmum imamnya sudah ruku, ya udah itu bisa ditanggung oleh si imam. Bagi makmum masbuk. Walau ta'akhara masbukun lam yastaghil bisunnatin li'itmamil Fatihah lam yudrik al-imam illa wa huwa mu'tadilun lagat rakaatuhu. Jadi kalau misalnya makmum masbuk tadi santai gitu, tidak disibukkan li'itmamil Fatihah, jadi tidak disibukkan dengan kesunahan untuk menyempurnakan Fatihah, falam yudrik al-imam wa huwa mu'tadilun lagat rakaatuhu. Jadi kalau misalnya itu tadi sebenarnya dia punya waktu untuk membaca Al-Fatihah, dia disibukkan menyelesaikan Al-Fatihah, kok imamnya sudah i'tidal, maka rakaat itu tidak dihitung bagi si makmum. Jadi dianggap tidak. Misalnya dia masuk di rakaat kedua imam, nah rakaat berarti kan dia posisinya makmum masbuk. Dia masuk setelah takbir selisih sedikit, itu imamnya sudah ruku, selesai bacaan suratnya imamnya sudah ruku. Nah, si makmum masbuk tadi meneruskan surat Al-Fatihah sampai selesai, dan ketika selesai ternyata imamnya sudah i'tidal, maka rakaat tersebut tidak dihitung. Jadi walaupun dia masuk di rakaat kedua,
maka nanti di akhir setelah imam salam, maka dia menambahkan 2 rakaat. Karena rakaat saat dia masuk, dia sibuk menyempurnakan Al-Fatihah sampai selesai, sedangkan imamnya tiba-tiba sudah i'tidal, maka dia rakaatnya tidak diakui. Jadi ya perlu hati-hati lah, karena ini sudah ngaji, jadi sudah tahu harus diperhitungkan. Jadi bisa jadi dia masuk ke rakaat kedua, nambahinya ya 2 rakaat karena dia ngebet menyelesaikan Fatihah sedangkan imamnya i'tidal. Lalu bagaimana kalau makmum masbuk ya? Misalnya baru sampai Maliki Yaumiddin, imamnya ruku, ya udah ruku aja. Bagi makmum masbuk ya, bagi makmum masbuk. Tapi kalau makmum sejak awal, itu selesaikan sekiranya imam tersebut itu belum i'tidal. Jadi misalnya kadang-kadang ya, lagi sholat gitu, dia sibuk membaca doa iftitah atau sibuk pikirannya kemana gitu sehingga tidak membaca surat Fatihah. Lalu dia ingat belum membaca surat Al-Fatihah, makmum sudah mau ruku. Nah, dia mengejar bacaan Al-Fatihah sekiranya imam itu belum i'tidal. Boleh. Kalau imamnya udah i'tidal tadi, lagot rakaatuhu. Jadi kalau dia belum membaca Al-Fatihah, imamnya sudah i'tidal, maka rakaat tersebut tidak diakui walaupun takbiratul ihramnya setelah imam persis. Jadi kalau takbiratul ihramnya makmum juga harus hati-hati, selesaikan dulu takbiratul ihram imam, baru kita takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu kan Allahu Akbar sampai ro-nya lafad akbar. Kalau imam belum sampai ro-nya lafad akbar, makmum tidak boleh takbiratul ihram. Harus selesai dulu. Kalau belum selesai tidak sah nanti. Kadang-kadang kan misalnya imam dan rata-rata lah takbiratul ihram itu kan dipanjangkan. Misalnya Allahu Akbar. Belum sampai ro-nya lafad akbar, si makmum sudah usoli atau sudah takbiratul ihram, maka itu tidak sah. Harus setelah selesainya takbiratul ihramnya imam. Dengerin aja dulu sampai Allahu Akbar selesai, baru makmumnya takbiratul ihram. Karena tidak boleh membarengi, dianggap membarengi jadi tidak sah. Nah, membaca Fatihahnya ma'a basmalatin, ai ma'a qiraatil basmalah. Jadi versi di sini, versi Imam Syafi'i rata-rata qiraahnya itu membaca surat Al-Fatihah itu beserta Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada riwayat lain yang tidak menggunakan bismillah. Jadi yang pakai bismillah ataupun tidak menggunakan bismillah tetap hitungannya 7 ayat. Kalau tanpa bismillah, ayat ke-7-nya itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau misalnya pakai bismillah ayat pertama, maka ya seperti biasa, siratal ladzina an'amta alaihim itu sudah masuk ke ayat ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kalau bismillah ayat pertama. Kalau ayat pertamanya itu alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Jadi tetap 7 ayat. Jadi kalau bismillah dianggap surat Al-Fatihah, ya bacanya jahar juga. Bismillahnya dijelaskan. Fa innaha ayatun minha li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'aha summal Fatihah wa adaha ayatan minha. Jadi bismillah itu dianggap ayat dari Al-Fatihah. Wa kadza min kulli suratin. Nah, ini ada versinya, bahkan setiap surat selain surat At-Taubah itu dianggap menjadi ayat dari surat tersebut basmalahnya. Tapi yang umum itu pendapatnya adalah ya selain kalau di awal surat itu hanya Fatihah, selainnya hanya menjadi kesunahan, kecuali surat At-Taubah ghairu bara'atin. Terus membaca Fatihahnya wa ma'a tasdidatin fiha,
termasuk tasdidnya surat Al-Fatihah harus diperhatikan, harus dijaga. Wahia arba'a asyrota, ada 14 tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Li'annal harfal musyaddad biharfaini, karena huruf yang ditasdid itu dianggap 2 huruf. Ketika kita tidak membaca tasdid, maka dianggap menghilangkan 1 huruf. Fa idza khuffifa batala minha harfun. Jadi kalau tidak dibaca tasdid, maka bisa dianggap hilang 1 huruf di dalam surat Al-Fatihah. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan ada tasdidnya, maka harus pakai tasdid. Kalau nggak pakai tasdid itu hilang 1 huruf. Kemudian wa ma'ari ayati hurufin, ya, ini menjaga huruf-hurufnya, termasuk tadi jangan sampai ada yang dihilang-hilangkan hurufnya. Wahia, nah huruf Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ada berapa? Wahia ala qiraati maliki yaumiddin bila alifin, kalau membacanya maliki yaumiddin tanpa ada alif, kalau kita kan panjang ya, maliki yaumiddin. Nah itu kalau tanpa alif, jumlah hurufnya adalah 141 huruf ya ini. Jadi kalau dibaca panjang maliki yaumiddin berarti 142 huruf. Nah, tasdidnya ada 14, berarti ditambah 14. Wahia ma'a tasdidatiha mi'atun wa khamsatun wa khamsuna. Jadi kalau plus tasdid, huruf di dalam surat Al-Fatihah itu adalah ada 155 dengan versi maliki yaumiddin. Tidak panjang. Kalau panjang berarti 156. Wa makharijiha ayil huruf. Makhraj-makhrajnya juga harus benar. Kamakhrajid dod wa ghairiha. Jadi kalau misalnya baca Al-Quran, ini biasanya bisanad ya. Jadi sanadnya kemana? Kalau umumnya di Indonesia itu ya riwayatnya riwayat qiraah hafaz ya. Riwayat qiraah hafaz. Kalau misalnya ke bawah-bawahnya itu rata-rata itu riwayatnya Syekh Arwani Kudus, itu rata-rata ke situ. Nah itu teori makhrajnya bagaimana, harus benar dod atau dal dan lain sebagainya. Falau abdala qadirun au man amkanahu ata'alum harfan bi akhar walau dod dan bidzo au lahana lahnan yughayyirul ma'na ka kasri ta'i an amta au dhamiha wa kasri kafin iyaka. Nah, kalau disengaja fa in taghammada dzalik wa alima tahrimahu batalat sholatuhu. Jadi kalau misalnya sudah tahu wairil maghdubi alaihim waladdallin itu pakai dod tapi dibacanya pakai zo waladzallin misalnya, maka itu kalau disengaja batal sholatnya. Atau merubah-rubah harokat yang merubah makna. An'amta dibaca an'amti, ataupun iyaka dibaca iyaki misalnya. Nah itu batolat sholatuhu intahomada, kalau dia sengaja. Kalau nggak tahu sama sekali maka dia wajibnya wajib belajar. Wa illa faqiratuhu. Jadi kalau nggak tahu memang dulunya diajari kayak gitu dan dia tidak belajar, ya itu qiraahnya nggak bisa. Misalnya ain ya, huruf ain itu bagi daerah tertentu, misalnya di daerah yang apak itu ngalamin misalnya ya. Misalnya itu kalau dia memang tidak bisa bunyi keluar huruf ain, alhamdulillahirabbil alamin misalnya, tidak bisa alamin, bisanya ngalamin aja, ya udah wa illa faqiratu. Tapi kalau dia masih memungkinkan belajar maka dia wajib belajar. Daerah-daerah apa Purwokerto, Cilacap tuh banyak. Ada yang ngapak di sini. Kadang-kadang seperti itu, apalagi yang udah tua, misalnya diajarinya zaman dahulu ngajinya ngaji kuping gitu, cuman dengerin doang, ya udah ngalamin misalnya. Udah kalau kayak gitu ya
fakiratuhu, dia kiroahnya kayak gitu. Naam in a'adahu ala shawab qabla tulil fasli kamala alaiha. Kalau seperti itu, misalnya ada yang keceplosan. Dia tahu sebenarnya iya karena budua iya karena stain itu pakai tasdid. Dia keceplosan membacanya bighairi tasdid. Iya karena budua iya karena stain bighairi tasdid. Dia keceplosan. Harusnya yang benar pakai tasdid. Ya udah diulangi lagi pakai tasdid. Iya karena budua iya karena stain. Amma ajizun lam yumkinhu at-ta'allum fala tabtulu qira'atuhu mutlaqan. Jadi kalau bagi yang nggak mampu sama sekali, nggak bisa diajari, suruh berubah dari ngain menjadi ain, alhamdu menjadi alkamdu misalnya, harusnya alhamdu, ya udah kalau seperti itu, kalau misalnya nggak bisa dibenerin ya wa illa fakiratuhu, kirahnya kayak gitu. Tapi bukan berarti membenarkan ya. Kalau masih memungkinkan untuk belajar, harus belajar, wajib belajar. Wa kadza lahinun lahnan la yughayyirul makna ka fathi dali na'budu. Jadi kalau lahan yang bighairi yughayyiril makna bighairi taghayyuril makna itu maka sebenarnya tidak batal ketika tidak disengaja ya. Ketika tidak disengaja. Misalnya iya karena Buddha misalnya bacanya atau nak budi, harusnya kan nak budu ya. Nah, kalau tidak disengaja nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja lakinnahu inta amada haruma. Kalau disengaja ya menjadi haram. Wa illa kuriha. Kalau tidak ya makruh karena memang dia nggak bisa misalnya. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Nah, ini ada pembahasan khilaf dari beberapa pendapatnya ulama. Filhamdulillah bilha. Jadi ada perbedaan pendapat menghukumi orang yang harusnya membaca alhamdulillah pakai h kecil, dia membacanya pakai h besar, alhamdulillah. Mungkin ini memper dengan orang yang membaca alhamdulillah misalnya. Karena nggak bisa hak misalnya. Nah, di sini yang khilaf itu dia mengganti hak menjadi hak. Jadi alhamdulillah. Wa fin nutqi bil qaf al mutaraddidah bainaha wa bainal kaf. Sama juga orang yang dia bingung, nggak bisa membedakan qaf dengan kaf. Misalnya iyaka harusnya kan pakai kaf, tapi dia dibacanya iyako. Susah ya kalau iyaka. Misalnya kalau yang memper mirip itu alam nakhluqkum. Jadi qaf pertama kemudian disambung dengan kaf. Nah, ada beberapa orang yang sulit membedakan. Nah, ada dua pendapat. Jadi perbedaan kalau yang pendapat pertama membaca alhamdu menjadi alhamdu bilha itu wajazama syaikhuna fi syarhil minhaj bil butlan fiha. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar al-Haytami di dalam syarhul minhaj itu kalau orang yang membaca alhamdu menjadi alhamdu atau qaf menjadi kaf, maka batal bacaannya. Jadi tidak sah. Kalau qiraahnya batal, fatihahnya batal, rokaatnya juga tidak diakui. Illa in ta'azzara alaihi at-ta'allum, kecuali orang-orang yang ya memang susah diajarinnya. Qabla khurujil waqti, sekiranya sampai sebelum habisnya waktu. Kalau udah bawaan gitu, udah kulino kadang-kadang susah. Lakin jazama bisihah fisaniyah Syaikhuhu Zakaria. Tapi kalau perbedaan yang kedua, jadi qaf menjadi kaf atau kaf menjadi qaf, itu menurut Syekh Zakaria Al-Ansori tetap dianggap sah.
Wa fil ula al-Qadi wa Ibnu Rif'ah. Al-Qadi Husain dan Ibnu Rif'ah menganggap alhamdu diganti menjadi alhamdu, ya tetap sah menurut Al-Qadi Husain dan Ibnu Rif'ah. Tapi menurut pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, keduanya nggak sah. Kalau menurut Syekh Zakaria Al-Ansori, yang dianggap sah itu yang hanya qaf menjadi kaf atau kaf menjadi qaf. Walau khaffafa qadirun aw ajizun muqassirun musyaddadan kan qara'a al-Rahman bifakil idgham batalat sholatuhu. Kalau orang yang ngerti bisa membaca tasdid kok hilang tasdidnya, misalnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kategorinya bacaan surat Al-Fatihah ya. Beda bacaan surat yang lain misalnya, karena membaca surat yang lain itu kan sunnah. Jadi kalau baca surat Al-Fatihah harusnya Ar-Rahman, dia dibaca Al-Rahman, menghilangkan idgham, maka batalat sholatuhu, sholatnya tidak sah. Inta ammada wa alima, kalau dia disengaja dan ngerti, jadi sholatnya batal. Wa illa fakiratuhu, kalau nggak sengaja dan memang bisanya cuman Al-Rahman, ya udah qiraahnya kayak gitu. Jadi misalnya orang-orang yang baru belajar misalnya masuk Islam, baru belajar sholat, baru belajar surat Al-Fatihah, ya kalau bacanya kayak gitu ya udah, karena ada fasenya. Jadi ketika seorang misalnya balik atau mukallaf gitu kan, atau seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, kan di situ sudah wajib sholat. Cuman posisi dia waktu belajar membaca surat Al-Fatihahnya kan berproses. Nah di dalam tahap awal itu kalau dia bisanya kayak gitu bacaannya, ya udah qiraahnya kayak gitu. Tapi tidak memutus kewajiban dia untuk terus belajar. Falau khaffafa iyyaka amidan aliman maknahu kafaro. Jadi yang hati-hati nih. Ini sudah ngaji ya. Ini saya kasih tahu, kalau di bahasanya amidan aliman, kalau sengaja dan ngerti membaca iyyaka kok menjadi iyaka tanpa tasdid, itu potensinya kafaro. Kafaro itu kufur. Kufur itu macam-macam. Bisa jadi kafir beneran, keluar, atau macam-macam tafsirnya. Karena apa? Li'annahu dau'u syamsi. Kalau iyaka tanpa tasdid menjadi iyaka, itu artinya adalah sinar matahari. Dau'u syamsi. Jadi kalau misalnya iyaka na'budu, kalau diartikan berarti hanya kepada sinar matahari lah kita menyembah. Kafir kan? Kufur. Terus wa iyyaka nasta'in, hanya kepada sinar matahari lah kita meminta pertolongan. Berubah drastis. Tapi kalau dengan tasdid iyyaka, hanya kepada engkau di situ Allah, na'budu kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kita meminta pertolongan. Itu kan arti yang benar. Ketika tasdidnya hilang, iyaka, maka berubah artinya menjadi sinar matahari. Ini sudah tahu. Memang lebih baik nggak tahu, jadinya nggak apa-apa kan. Tapi kalau sudah tahu, ya begini resikonya. Tapi kalau nggak tahu, wajibnya wajib belajar. Kalau sudah tahu, konsekuensinya konsekuensi ini. Jadi jangan sembarangan membaca iyaka tanpa tasdid. Wa illa sajada lisahwi. Kalau dia nggak tahu, nggak sengaja, ya dia sujud sahwi. Walau syaddada mukhaffafan sahha. Sekarang kalau yang tidak ditasdid kok dibaca tasdid, tetap sah. Wa yahrumu ta'ammuduhu, tapi haram kalau disengaja. Udah pokoknya surat baca Al-Fatihah itu sesuai dengan riwayat dari gurunya. Baca suratnya bagaimana, sanadnya bagaimana.
biasanya kalau membaca surat Al-Fatihah itu di pondok-pondok di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu biasanya 3 bulan itu proses membaca Al-Fatihah itu. Jadi ngaji setiap hari cuman pertama ta'awud, kedua bismillah misalnya. Kalau nggak lancar ulangi lagi 3 bulan lah, baru lulus sesuai dengan kriteria gurunya. Jadi kalau sanad 3 bulan. Misalnya huruf hamzah aja misalnya A gitu, itu bukanya harus berapa, shinnya harus bagaimana, dotnya harus bagaimana, 3 bulan. Setelah itu biasanya 1 bulan itu tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah dan seterusnya. Karena tahiyat juga termasuk rukun af'al di dalam sholat. Jadi biasanya lama Fatihah dan tahiyat. Karena konsekuensinya kayak gini, misalnya salah-salah bisa jadi tidak sah salatnya. Kalau tahu, kalau tidak tahu dimaklum. Tapi harus belajar. Cuman sekarang kan udah ngaji, berarti udah tahu, hati-hati. Wa yahrumu ta'ammuduhu ka waqfatin latifatin baina sin wa ta min nasta'in. Sama misalnya dikasih wakaf ini juga kalau disengaja tidak boleh, misalnya antara ta dan juga sin. Nas, diam dulu, ta'in itu haram kalau disengaja. Wa ma'ari ayati muwalatin fiha bi ayatiya bi kalimatiha alal wila bi alla yafsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi aktsar min saktati tanaffus awil ayyi. Membaca surat Al-Fatihah juga harus terus-terus. Jadi jangan diam lama gitu. Jangan. Ya udah sekedar nafas. Nafas terus. Nah, kalau misalnya diselingi yang lain, misalnya apa namanya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus dia dikiran la ilaha illallah dulu misalnya. Bukan dikiran-dikiran yang di dalam sholat, maka tidak sah bacaannya, harus ulangi lagi. Fayu'idu qira'atal Fatihah bi takhalluli dzikrin ajnabiyyin. Jadi kalau misalnya diselingi zikir yang di luar ketentuan zikir di dalam sholat, maka ya harus mengulangi pembacaan Fatihahnya. La yata'allaqu bisolah fiha. Itu zikir-zikir yang tidak ada ta'aluknya di dalam ketika mengerjakan sholat. Wa illa kaba di ayatin min ghairiha kahamdi wa kahamdi atisin. Misalnya lagi membaca surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ada yang bersin, asih misalnya, lalu refleks mendoakan yarhamukallah misal. Ataupun lagi bersin, yang bersinnya alhamdulillah misalnya, harus diulangi membacanya dari bismillah lagi. Wa in sunna fiha ka kharijiha li isy'arihi bil i'rad. Karena apa? Orang yang lagi baca surat Al-Fatihah kok membaca zikiran yang lain, maka itu mengisyaratkan atau menunjukkan dia berpaling dari bacaan surat Al-Fatihah. Harus diulangi. Nah, ada yang tidak perlu diulangi walaupun keputus, misalnya la yu'idu al-Fatihah bi takhalluli ma lahu ta'alluqun bis shalat. Tidak perlu diulangi kalau terputusnya disebabkan oleh sesuatu yang memang ada kaitannya waktu sholat. Misalnya kata minin, seperti membaca amin. Kita imam lagi baca surat Al-Fatihah, kan umumnya itu setelah imam selesai Al-Fatihah, makmum membaca surat Al-Fatihah. Tapi misalnya imam membaca surat Al-Fatihah, kita juga ikut membaca surat Al-Fatihah, boleh sebenarnya. Jadi tidak perlu harus selesai. Karena kalau taraweh yang cepat itu, imam membaca surat Al-Fatihah, kita harus baca surat Al-Fatihah. Khawatirnya setelah amin, dia baca surat yang nggak panjang, misalnya Yasin, Allahu Akbar, ruku, kita belum membaca surat Al-Fatihah, yaitu tadi lagot sholat rokatuhu, rokatnya nggak dihitung.
Jadi kalau kita udah tahu nih imamnya rokaatnya membacanya cepat di dalam sholat taraweh, imam membaca Fatihah, kita juga harus Fatihah. Nah, posisinya ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah walau dolin kan disunahkan untuk amin. Kita belum selesai, baru sirotol ladzina an'amta alaihim misalnya. Ya udah kita amin, baru melanjutkan ghairil maghdubi alaihim. Boleh. Jadi kalau makmum imamnya bacaannya cepat, terutama waktu sholat taraweh, imam baca Fatihah, kita Fatihah. Jangan nunggu selesai. Nunggu selesai setelah amin, imamnya baca Yasin, Allahu Akbar atau Nun, Allahu Akbar, repot. Jadi imam baca Fatihah, kita Fatihah. Wa du'ain min su'alir rahmah wa isti'adatin min azab wa qauli bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau diselingi zikir-zikir yang ada kaitannya dengan sholat, ketika sholat, ini ketika sholat ya, itu tidak memutus bacaan Al-Fatihah, bisa melanjutkan. Misalnya ketika imam membaca wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, itu disunahkan untuk membaca rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kalau imamnya membaca ayat walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin, disunahkan membaca isti'adzah berupa Rabbi inni a'udzubika minal azab. Ini jarang. Yang paling sering ketika imam membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka disunahkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi itu tuh artinya menjawab sebenarnya. Jadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu pertanyaan yang sebenarnya bukan langsung dijawab ya. Kalau diartikan misalnya alaihissallahu bi ahkamil hakimin, apakah Allah itu bukan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ana tora ana sapa Allah bi ahkamil hakimin iku luwih bijak-bijake pira-pira hakim. Nah, kalau pertanyaannya kalau bala itu sebaliknya dengan naam ya. Kalau naam itu misalnya apakah kamu sudah makan? Ya, itu naam. Kalau bala itu kamu bukan pencuri kan? Maka jawabannya bala. Bala itu iya aku bukan pencuri maksudnya. Bukan mengiyakan dia sebagai pencuri. Itu kalau bala. Kalau naam ya sesuai dengan pertanyaan. Nah, jadi apakah Allah bukan zat yang paling bijak, sebijak-bijaknya menghukumi gitulah, kurang lebih lah. Artinya dijawabnya bala. Iya, Allah itu adalah zat yang paling bijaksana lah ibaratnya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin, dan terhadap hal tersebut saya juga ikut menyaksikan. Jadi di dalam surat Tin ini, jadi kalau misalnya imam dia rakaat terakhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin, disunahkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Li qiraati imamihi. Catatannya qiraahnya imam ya. Beda dengan misalnya lagi sholat, takmir masjidnya muter murotal misalnya. Jadi muter murotal, di dalam murotalnya itu baca surat At-Tin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Terus kita lagi baca surat Al-Fatihah menjawab itu dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, itu tidak boleh. Yang boleh takhallul itu kalau yang membaca tersebut adalah imam. Atau sujud tilawah itu boleh, sujud tilawah. Likullin minal qari wasami ma'muman aw ghairahu fi salatin wa kharijiha falau qara'a al-musalli ayatan aw sami'a ayatan fiha ismu Muhammadin lam tumdab as-salat alaihi. Apa
Tapi kalau ada yang mengucapkan nama Muhammad, dia tidak disunahkan membaca sholawat terhadap Nabi ketika dia sholat dan membaca usah kama aftabihi an-Nawawi, sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Nawawi. Wala bi fathin alaihi al-imam idza tawaqqafa fiha bi qasdil qiraah walau ma'al fathi wa mahalluhu kama qala syekhuna in sakata wa illa qata'a al-mu'alah. Jadi misalnya kita lagi baca surat Al-Fatihah, imamnya ini lupa, diem. Kadang-kadang kan kayak gitu, misalnya lagi sholat tarawih yang menghatamkan satu Quran tuh, imamnya diem, kitanya tahu lanjutan ayat tersebut. Nah, boleh kita mengingatkan dengan membaca lafaz berikutnya dari ayat tersebut dengan tujuan imamnya bisa biar ingat gitu. Itu tidak memutus. Tidak memutus pembacaan Fatihah kita. Wa illa qata'al mu'alah, kalau si imamnya itu diem itu bukan karena bukan karena lupa misalnya, ya maka al-mu'alah itu terputus, harus diulangi. Wa taqdimu nahwi subhanallah qabla al-fathi yaqta'uha alal aujah. Jadi kalau ngingetin imamnya pakai subhanallah, bukan membaca ayat seterusnya, maka ya putus mualahnya. Surat Al-Fatihahnya harus dibaca dari awal. Li'annahu hina idin bimakna tanabbah. Sampai mana nih? Sedikit lagi lah. Pembahasan Fatihah panjang sekali. Wa yu'idu al-Fatihah bitakhallil sukutin tola fiha bihaitsu zada ala saktatil istirahah. Jadi kalau lagi baca Fatihah kok diem lama, itu ya udah harus diulangi lagi. Syaratnya Al-Fatihah mualah terus-terusan. Catatannya bila udrin fiha min jahlin aw sahwin. Falau kana takhallulu dzikri al-ajnabi awis sukut at-tawil sahwan aw jahlan aw kana as-sukut tadzakkuri ayatin lam yadurra. Kama law karrara ayatan min hafi mahaliha walau li ghairi udhrin aw ada ila ma qara'ahu qablu wastamara alal aujah. Nah, far'un la syakka fi asna'il Fatihah hal basmalah fa atammaha. Tsumma dzakara annahu basmalah a'ada kullaha alal aujah. Nah, ini ada pembahasan far'un, pembahasan lau syakka fi asna'il Fatihah, kalau orang ragu-ragu di tengah saat membaca surat Al-Fatihah, hal basmalah, dia saya membaca basmalah enggak ya? Ya udah, kalau ragu kayak gitu fa'atammaha, maka dia menyempurnakan Fatihah. Summa dzakara annahu basmalah a'ada kullaha. Cuman dia summa dzakara, dia ingat dia itu sebenarnya sudah membaca Fatihah, ya maka diulangi dari awal. Alal aujah, menurut versi aujah. Jadi ya kalau dia apa namanya, mana ya, ini ada kaidahnya kok. Li'annal asla ada qiraatiha. Jadi karena hukum asalnya dia sebenarnya belum baca. Kalau lupa ya dari awal lagi, wastanaf. Istinaf. Wala asara li syakkin fi tarki harfin fa aksara minal Fatihah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.